Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting sepak bola Asia. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamowski, menjadi sorotan publik usai ikut berkomentar terkait skandal dugaan dokumen palsu yang tengah menjerat Federasi Sepak Bola Malaysia. Informasi lainnya pemirsa, timnas Brazil U17 menjadi lawan terberat bagi Garuda Muda, terutama karena diperkuat penyerang muda bertalenta Del yang dijuluki Haaland dari Brazil. Tim muda Samba datang dengan status juara Copa America U17. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Skandal dokumen palsu yang menjerat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terus menjadi sorotan publik. Salah satu pihak yang ikut menanggapi isu tersebut adalah pelatih timnas Malaysia, Peter Klamowski. Namun komentar Klamowski justru menuai kritik. Mantan pemain timnas Malaysia, Azlan Johar, menilai pelatih asal Australia itu sebaiknya fokus menangani Harimau Malaya yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027, alih-alih ikut berbicara soal polemik internal FAM. Azlan menegaskan, FAM telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dan tengah mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan FIFA. Sebelumnya, Klamowski sempat menyalahkan FAM atas kasus dugaan dokumen palsu yang melibatkan 7 pemain naturalisasi Malaysia. Dirinya juga dianggap membela Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pemilik klub Johor Darul Ta'zim atau JDT, yang ikut terseret dalam kasus itu. Akibat pernyataannya, pelatih berusia 46 tahun tersebut mendapat banyak kecaman dan akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada FAM. Saat ini, Klamowski masih fokus menukangi Malaysia di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Harimau Malaya sementara memimpin klasemen grup F, unggul atas Vietnam, Laos, dan Nepal.
Piala Dunia U17 2025 tinggal menghitung hari. Turnamen usia muda paling bergengsi di dunia itu akan digelar mulai 3 November mendatang di Doha, Qatar dengan menghadirkan sejumlah talenta muda terbaik dari berbagai negara. Timnas Indonesia U17 dipastikan menjadi salah satu peserta. Di bawah asuhan Novarianto, Garuda Muda tergabung di grup H bersama 3 tim tangguh, Brazil U17, Zambia U17, dan Honduras U17. Dari keempat tim tersebut, Brazil U17 diprediksi menjadi lawan paling berat yang patut diwaspadai Indonesia. Salah satu pemain yang menjadi sorotan di skuad muda tim Samba adalah Del, striker berusia 17 tahun yang digadang-gadang sebagai calon bintang masa depan sepak bola Brazil. Penampilan yang selalu positif dan insting gol yang tajam membuat Del kerap dibandingkan dengan Erling Haaland, bomber Manchester City asal Norwegia. Del mengaku bangga bisa memperkuat timnas Brazil U17 dan tak sabar tampil di ajang Piala Dunia U17 2025. Ia juga optimis membawa tim muda Samba berbicara banyak di turnamen tersebut. Apalagi mereka baru saja menjuarai Copa America U17 2025 setelah menaklukkan Kolombia lewat drama adu penalti di partai final. Brazil U17 akan membuka langkah mereka di Piala Dunia U17 dengan menghadapi Honduras U17 pada 4 November 2025. Sebelum berduel panas melawan timnas Garuda U17 pada 7 November 2025. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi sorotan besar di tanah air karena menjadi kesempatan bagi publik tanah air menyaksikan Yahbi Goli dan rekan-rekan menantang raksasa muda asal Amerika Selatan yang dikenal memiliki tradisi sepak bola kelas dunia. Dengan lawan-lawan yang berat menanti, Novarianto dan anak asuhnya tentu dituntut tampil tanpa rasa gentar. Garuda Muda bertekad memberikan kejutan di panggung dunia dan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia juga punya masa depan yang menjanjikan. Liverpool menelan kekalahan telak 0-3 di kandang sendiri melawan Crystal Palace menjadi hasil terburuk mereka dalam kompetisi domestik sejak hampir 1 abad terakhir. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri perjalanan Liverpool di Carabao Cup, mempertegas kegagalan mereka mempertahankan trofi dan mengindikasikan penurunan performa di bawah tekanan. Dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi, Liverpool telah menelan 6 kekalahan, sinyal kuat bahwa tim tengah berada dalam krisis yang nyata. Tidak ada satupun clean sheet yang berhasil diraih dalam 10 pertandingan terakhir, menunjukkan kelemahan sistematik di lini belakang. Liverpool juga kalah 0-1 dari Galatasaray di ajang Liga Champions pada 30 September 2025, memperburuk tekanan di tingkat Eropa. 5 kekalahan beruntun di kompetisi domestik menjadikan periode ini sebagai salah satu yang terburuk sejak 1953, mencoreng reputasi klub besar Inggris itu. Markas kebanggaan Liverpool, Anfield, kini kehilangan aura angkernya. Kekalahan beruntun di kandang sendiri membuat tim tamu tampil lebih percaya diri. Pelatih Arne Slot memutuskan melakukan rotasi besar menjelang laga penting, namun langkah ini berujung kegagalan dan memperparah hasil negatif tim. Slot mengaku bahwa skuadnya sangat tipis, hanya memiliki 15-16 pemain yang benar-benar siap tampil. Cedera pemain kunci membuat situasi semakin sulit. Pendekatan taktik Slot dikritik terlalu terbuka, membuat tim mudah diserang melalui skema serangan balik dan bola mati. Liverpool kini terlempar dari zona Eropa di klasemen Liga Inggris, menegaskan dampak langsung dari rentetan kekalahan mereka.
Kemarahan supporter semakin meluas di media sosial, tagar slot out mulai trending sebagai bentuk tuntutan agar manajemen segera mengambil tindakan. Liverpool tak punya waktu untuk beristirahat, mereka akan menghadapi jadwal padat melawan tim-tim kuat seperti Aston Villa di tengah upaya untuk keluar dari krisis performa. Pertandingan derby Tel Aviv antara Hapoel dan Maccabi dibatalkan pada Minggu 19 Oktober 2025 akibat kekacauan publik dan kerusuhan yang telah terjadi menurut kepolisian Israel. Laga Liga Utama Israel ini seharusnya digelar di Stadion Bloomfield yang digunakan bersama oleh kedua klub, dengan Hapoel ditunjuk sebagai tim tuan rumah. Video yang diunggah di media sosial oleh kepolisian Israel memperlihatkan upaya aparat mengendalikan kerumunan dan menangkap beberapa orang. Reuters memverifikasi lokasi video tersebut. Sementara itu, polisi menyatakan 12 warga sipil dan 3 petugas polisi mengalami luka-luka. Sementara 9 orang ditangkap setelah granat asap dan perangkat kembang api dilemparkan ke kerumunan. Pembatalan ini menjadi kemunduran terbaru bagi Maccabi setelah sebelumnya supporter mereka dilarang menghadiri pertandingan Liga Eropa melawan Aston Villa bulan depan, menyusul kekhawatiran pihak kepolisian Inggris mengenai potensi protes di luar stadion. Kabar baik datang untuk para pendukung Persija Jakarta. Bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho dipastikan tetap bertahan di ibu kota setelah sepakat perpanjangan kontrak jangka panjang bersama Macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca mengonfirmasi bahwa proses negosiasi dengan sang pemain telah mencapai kesepakatan final dan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Sebelumnya, bek berusia 23 tahun itu bergabung dengan Persija pada Juni 2023 dengan kontrak berdurasi 3 musim. Artinya, kontrak awalnya akan berakhir pada pertengahan 2026. Namun, dengan kesepakatan baru ini, pemain berusia 23 tahun tersebut akan tetap memperkuat Persija hingga tahun 2028. Prapanca juga mengungkapkan bahwa Persija sempat menerima banyak tawaran dari klub-klub Indonesia lain yang berminat memboyong sang bek. Namun, tidak satupun yang mampu menebus harga yang ditetapkan Macan Kemayoran. Negosiasi disebut sempat tertunda lantaran Ridho masih fokus memperkuat timnas Indonesia di berbagai agenda internasional.
Begitu sang pemain kembali ke klub, proses perpanjangan kontrak segera diselesaikan. Penampilan positif Rizky Ridho bersama Persija dan Timnas Indonesia menjadi alasan utama manajemen ingin mempertahankannya lebih lama. Menariknya, kontrak baru Ridho tidak mencantumkan klausul perlepasan, yang berarti setiap klub ingin merekrutnya harus bernegosiasi langsung dengan Persija Jakarta. Dengan perpanjangan ini, Rizky Ridho dipastikan tetap menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Macan Kemayoran, sekaligus salah satu pemain kunci dalam proyek jangka panjang Persija menuju masa depan. Borneo FC Samarinda sukses memetik kemenangan penting atas Arema FC dengan skor 3-1 pada pekan ke-10 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Minggu 26 Oktober. Tim tamu langsung unggul cepat melalui gol Mariano Peralta pada menit ketiga yang menjadi pembuka jalannya pertandingan. Petaka menimpa Arema di babak kedua setelah Julian Guevara mendapat kartu merah kedua pada menit ke-58, membuat Singo Edan bermain dengan 10 pemain. Keadaan semakin sulit bagi Arema ketika Bayu Setiawan juga diusir keluar lapangan pada menit ke-74 usai tackle keras terhadap Peralta. Bermain dengan 9 pemain, Arema tak mampu menahan serangan Pesut Etam yang menggandakan keunggulan lewat gol Douglas Coutinho pada menit ke-78. Meski sempat memperkecil ketertinggalan melalui penalti Dalberto pada menit ke-90+7, Borneo memastikan kemenangan lewat gol tambahan dari Juan Villa pada menit ke-90+10. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresif Borneo FC dengan 8 kemenangan beruntun sekaligus, mengkokoh posisi mereka di puncak klasemen sementara. Sementara itu, Arema FC masih terpuruk di papan bawah dan belum mampu keluar dari tren negatif musim ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.